Qala hadatsana al-Faqih Abu Ja'far bi isnadi. Berkata Imam Abdullah Samarkandi menceritakan kepada saya al-Faqih Abu Ja'far bi isnadihi dengan sanadnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, annahu qala, sesungguhnya sahabat Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, la tuhmilukumul usrata, jangan menjadikan beban untuk kalian usrota, kesulitan, ya. Kata sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, ya, itu mengatakan seperti itu. Jangan menjadikan beban kalian al-usrota, kesulitan, wal faqota, dan kefakiran, ya. Ala antablubu rizqa min ghairi khillihi, ya. Dan yang menjadikan kalian itu akan mendapatkan beban kesulitan dan kefakiran, ala antablubu rizqa, kalian semua mencari rezeki, min ghairihi khillihi, dengan jalan yang tidak halal, nah, dengan jalan yang tidak halal, ya. Dalam kitab Risalatul Mu'awana, masalah bab penjelasan untuk, ya, berbuat baik dalam bulan itu Ramadan, beliau Al-Imam Abdul bin Al-Haddad, beliau mengatakan, hendaklah orang itu kalau berbuka atau memberikan makan orang yang berbuka itu yang tibun, yang toyibun. Yang toyibun itu berarti yang baik, yang halal, ya, yang baik, yang halal. Bahkan beliau mengatakan kalau orang itu berbuka, ya makan yang ada, jangan mencari yang enak toh, ya, labuli, ya. Jadi kalau makan, ya makan yang seadanya itu, ya. Ono pindang ambil sambal, ya pindang ambil sambal. Oh, boleh soto daging, ya, maksudnya seperti itu, ya. Jadi yang ada itu yang dimakan, yang penting halal, ya, yang penting halal. Dan beliau menganjurkan orang itu kalau puasa wa qalilun akli, kalau puasa itu makannya yang sedikit, ya. Kuat mau boten enggak, ya. Kalau puasa itu makannya yang sedikit. Tujuannya puasa itu kasrotun nafsi, memecah nafsu, menghancurkan nafsu. Nafsu itu bisa kalah, bisa hancur kalau makan kita sedikit. Kalau DKI sate pasale, ya bangkit lagi dan nafsunya, ya. Kalau diberikan yang enak-enak, ya bangkit lagi. Lah orang itu kalau jangan menjadikan kita itu punya beban kesulitan dan kefakiran, sebab kita mencari rezeki yang tidak halal. Ini sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab saya, kata sahabat Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, saya itu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, berkata, ya, Allahumma tawaffani faqiran, ya Allah matikan saya dalam keadaan fakir, ya. Sampai dalam riwayat Rasulullah itu ketika meninggal, baju perangnya masih tergadai kepada orang Yahudi, belum ditebus, ya. Saking Rasulullah tidak punya untuk buat nebus, ya. Rasulullah berdoa, ya. Kata sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mendengarkan Rasulullah, Allahumma tawaffani faqiran, ya Allah matikan aku dalam keadaan fakir. Wala tawaffani ghaniyan. Rasulullah berdoa, wala tawaffani ghaniyan, jangan matikan saya dalam keadaan ghaniyan, dalam keadaan kaya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya, beliau berdoa seperti itu. Wasurni fi zumratil masakin, ya, dan kumpulkan kami dengan golongan orang-orang miskin, ya. Itu doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal qiyamah, ketika di hari
kiamat. Dan sahabat Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan wa inna asqon asqiya, sesungguhnya orang yang paling celaka di antara orang yang celaka itu adalah manis sama alai bakrun dunya wa iqabul akhirah, yaitu orang yang kumpul di dalam dirinya bakrun dunya, kefakiran dunia, wa iqabul akhirah, dan siksa akhirat. Ya, itu termasuk yang dikatakan oleh beliau sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang selanjutnya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Waruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu utiya bi khanaima min khanaimil qadisiyatin. Ya. Diriwayatkan bahwasanya sahabat Umar itu pernah dibawakan hasil rampasan perang Qadisiyah. Ya. Hasil rampasan perang Qadisiyah. Faja'ala yatasafahuha wa yanduru ilaihi. Ya. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, ya, yatasafahuha wa yanduru ilaihi, meneliti dan melihat kepada harta rampasan dari Qadisiyah tadi, ya. Kemudian sahabat Umar wayabki, kemudian beliau menangis. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, hada yaumus surur, ini hari yang gembira, yang bahagia, ya. Wal farah, dan hari senang, ya. Wa anta tabki ya Amirul Mukminin, dan engkau sahabat Umar, ya, wahai Amirul Mukminin, kok menangis kenapa? Ya, padahal orang-orang senang dapat hasil rampasan perang banyak, orang-orang gembira, ya, orang-orang pada senang. Sahabat kenapa menangis? Sahabat apa? Amirul Mukminin. Qala, ya. Kemudian berkata sahabat Umar, ajal, iya, ya. Walakin ma utiya hadal kaum, tidaklah sekelompok kaum orang diberikan seperti ini, illa ukiya bainahum adawatun wal bagdo, kecuali nanti kaum itu diantara mereka akan terjadi adawatun, permusuhan, ya, rebutan, kayak duit abang-abang, ya, rebutan, ya. Dan juga bagdo, akan saling marah-marah, ya, akan saling marah-marah. Sahabat Umar menangis, belain, belain, ya, pasti nanti ada tukaran, ada rebutan, masalah uang, ya, masalah uang, rawan, ya. Itu yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian yang selanjutnya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa namanya, waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, diriwayatkan dari sahabat Abbas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, likulli ummatin fitnatun, setiap umat itu ada fitnahnya. Setiap umat itu ada fitnahnya. Kata sahabat Ibnu Abbas, wa inna fitnatun ummati malun, ya. Kata Rasulullah, setiap umat itu ada fitnahnya, dan setiap dan fitnahnya umat itu adalah malun, itu adalah harta, ya. Sudah dibuktikan ketika perang Uhud, ya, nggak boleh turun, turun. Kalau emas gilap, ya, umama langsung mudun, itu sudah dibuktikan menjadi fitnah yang namanya harta, ya. Waruya an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu,
Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal khalqi ilallahi al-fuqara'u. Sesungguhnya hamba yang paling dicintai oleh Allah itu adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kana ahabbul khalqi ilallahi al-anbiya. Dan hamba yang paling disenangi oleh Allah itu nabi, para anbiya. Ya, hamba yang paling disenangi oleh Allah itu adalah al-anbiya. Fattalahu bil fakri, sehingga Allah itu kalau senang sama seorang hamba pasti diuji. Ya, lah nabi itu paling dicintainya seorang hamba oleh Allah itu al-anbiya, para nabi. Fattalahu bil fakri, dan Allah menguji para nabi dengan yang namanya kefakiran. Ya, dengan yang namanya kefakiran. Ya, itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ya, sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Ya, mau memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Sehingga di dalam satu riwayat yang disebutkan, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nur. Siapa yang gembira akan memasuki bulan Ramadan, haram jasadnya haram disentuh oleh api nerakanya Allah. Ya, kalau gembiranya sudah dibalas oleh Allah, diganjar oleh Allah dengan dijauhkan dari api nerakanya Allah. Bagaimana dengan puasa yang kita lakukan? Bagaimana dengan sholat tarawih yang kita lakukan? Bagaimana kalau kita melakukan amal-amal ibadah ketika di bulan suci Ramadan? Sampai dalam satu riwayat disebutkan, man hadara majalisil ilmi fi Ramadan, ya atallahu bi kulli khutwatin ibadatun sana. Ya, siapa orang yang hadir di majelis ilmu ketika di bulan Ramadan, Allah akan berikan atau Allah akan catat kepada hamba tersebut bikulli khutwatin, setiap kaki langkahnya ibadatun sana, ya ibadah satu tahun. Ya, jadi kalau kita pas Ramadan hadir majelis ilmu, ya berangkat dari Bonagung seperti khusyuk ganjaran kapatir, setiap langkah dapat pahala seperti ibadah satu tahun. Yang dari wakil, yang dari ulama, ya Allah ganjarannya sak piro iki ya. Aku nyetek ganjaran iki titik, ya ganjaran ini titik kurang langkah, paling 20 langkah. Ya, yang jauh-jauh ini pahalanya banyak. Umpama kalau mau hadir majelis ilmu, ya untuk ketika di bulan suci Ramadan. Makanya jangan sia-siakan di bulan Ramadan. Sampai beliau Imam Abdul Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana, ya wa alaika ya bil iksari min a'mali birrin wa khususan fi syahr Ramadan. Harus bagi kita untuk melakukan amal-amal baik khususnya ketika di bulan suci Ramadan. Sebab ibadah sunnah, ya amalan-amalan yang namanya sunnah itu dibalas mendapatkan pahala amalan ibadah wajib. Ya, kalau sunnah saja pahalanya seperti ibadah wajib, bagaimana pahala yang wajib yang kita lakukan seperti puasa, sholat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kula panjenengan diberikan sehat walafiat, bisa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, bisa memakmurkan malam-malam Ramadan dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan dijadikan orang yang istiqomah, bisa melakukan amal ibadah sampai selesainya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kula panjenengan dapat rahmat, dapat ampunan, dapat pembebasan api neraka, dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saja bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.